Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Nung Hasanah SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan IPS dan juga teman-temanku kelas 4D yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, hidayah, kesehatan kepada kita semua sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat bertemu walaupun melalui ruang virtual YouTube, namun tidak menutup kemungkinan untuk terus belajar. Tidak lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang kita tunggu syafaatnya di ila yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Oke, baik, di sini saya Yusuf Rahmat Ramadan selaku moderator yang akan membawakan jalannya presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai peta perkembangan dan pembagian wilayah Indonesia. Sebelumnya kami perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Mas Safrin, yang kedua ada Mbak Tiara Fitra Ningrum, yang ketiga saya sendiri Yusuf Rahmat Ramadan, yang keempat ada Mbak Niningsih. Oke, langsung masuk ke peta perkembangan dan pembagian wilayah Indonesia. Dari kelompok kami ambil di kelas 5 SD. Langsung masuk ke peta konsep. Yang pertama ada pengertian peta, fungsi, tujuan, dan unsur. Yang kedua ada sejarah perkembangan peta. Yang ketiga cara membuat peta. Yang keempat macam-macam pembagian wilayah Indonesia. Kemudian masuk ke siklus kegiatan. Siklus kegiatan pertama, apa yang dimaksud dengan peta, kemudian apa saja fungsi peta, kemudian apa saja tujuan peta, kemudian apa saja unsur peta. Kemudian siklus kegiatan yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan peta. Kemudian siklus kegiatan yang ketiga, bagaimana cara membuat peta. Kemudian siklus kegiatan keempat, bagaimana pembagian wilayah Indonesia. Petunjuk kegiatan. Siklus kegiatan ini bisa digunakan satu kali putaran, artinya guru bisa menyelesaikan siklus belajar siswa pada tahap 4. Guru juga bisa menyilang siklus dengan pertanyaan baru yang muncul dari tahap refleksi. Masuk ke gambaran umum, kelas 5, alokasi waktu 245 menit, jumlah pertemuan 7, jumlah siswa 15-20 siswa, ruang lingkup, peta perkembangan, dan pembagian wilayah Indonesia. Waktu pembelajaran Maret sampai April. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendefinisikan apa itu peta, kemudian siswa dapat menjelaskan fungsi peta, siswa dapat menjelaskan tujuan peta, siswa dapat menjelaskan unsur peta, siswa dapat mengidentifikasi sejarah perkembangan peta yang ada di Indonesia, kemudian siswa dapat membuat peta, siswa dapat mengkategorikan pembagian wilayah Indonesia. Kemudian masuk ke kompetensi dasar IPS. 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Kemudian KD 4.1, menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Oke, masuk ke gambaran umum. Profil pelajar Pancasila, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian model pembelajaran tatap muka, perangkat ajar untuk siswa reguler atau tipikal, penilaian asesmen individu atau asesmen kelompok, jenis asesmen tertulis, performa, metode, ceramah, diskusi, presentasi,
Kemudian ada penugasan, kelengkapan perangkat ajar, ada lembar kerja siswa atau rubrik penilaian. Oke, masuk ke siklus kegiatan 1 yang akan dipresentasikan oleh Mas Safrin. Kepada Mas Safrin, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kegiatan 1. Apa yang dimaksud dengan peta? Kelas 5, alokasi waktu 35 menit, jumlah pertemuan 1, jumlah siswa yang disarankan 15-20 siswa, fase pencapaian, pengertian peta, fungsi peta, tujuan peta, dan unsur peta. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mendefinisikan, bisa di-scroll ke bawah, apa itu peta, siswa dapat menjelaskan fungsi peta, siswa dapat menjelaskan tujuan peta, siswa dapat menjelaskan unsur peta, model pembelajaran tatap muka, perangkat ajar, siswa reguler atau tipikal, kegiatan pembelajaran individu berkelompok lebih dari 2 orang, ketersediaan materi, 1, pengayaan untuk siswa, 2, alternatif penjelasan, metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami konsep. Terus metode, diskusi, presentasi, proyek, dan eksplorasi. Alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, dan lembar kerja refleksi. Kemudian persiapan mengajar. A. Mencetak lembar kerja siswa. B. Memahami peta, fungsi, tujuan, dan unsur. Kemudian ide besar. Apa itu peta? Peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Perlu diketahui, peta tidak menggambarkan semua ketampakan yang ada di bumi. Tentu ada proses seleksi, hal yang digabung, disederhanakan, atau mungkin diperbesar untuk ketampakan tertentu yang penting. Bisa dilihat contoh gambarnya di atas. Kemudian pengertian peta menurut para ahli. Menurut Erwin Reitz, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai ketampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Kemudian menurut Aryono Prihadito, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Kemudian di bawahnya fungsi peta. Pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian memperlihatkan ukuran, luas atau jarak, dan arah suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Membantu penelitian sebelum melakukan survei untuk mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kemudian menyajikan data tentang potensi atau wilayah. Selanjutnya, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Terus, alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Dan yang terakhir, alat untuk mempelajari hubungan timbal balik antara fenomena-fenomena geografi di permukaan bumi. Tujuan peta. Oke, tunggu. Yang pertama, menyimpan data-data yang ada di permukaan bumi. Yang kedua,
menganalisis data spesial seperti perhitungan volume, pemukiman, memberikan informasi tentang ruang yang bersifat alami, baik manusia maupun budaya. Unsur dari peta. Judul peta mencerminkan informasi sesuai isi peta, fungsi, dan lokasi. Terus yang kedua ada skala peta, perbandingan jarak di peta dengan jarak sesungguhnya dalam suatu ukuran yang sama. Kemudian unsur peta. Kemudian 3, legenda. Keterangan arti dari simbol-simbol di peta untuk memudahkan dalam membaca peta. Keempat, tanda orientasi. Keterangan posisi dan arah suatu objek seperti arah utara, selatan, timur, dan barat. Kelima, simbol. Keterangan karakteristik bentuk permukaan bumi, meliputi berdasar bentuk, titik, garis, dan area. Bersifat kualitatif dan kuantitatif, serta lokasi dan fungsi visualisasi dan aslinya. Terus yang keenam, warna. Mempertegas objek-objek pada peta yang penggunaannya ada yang harus sesuai ketentuan kartografi seperti coklat 2, berarti dataran tinggi, dan hijau berarti dataran rendah. Ketujuh, sumber peta. Validasi data dan legislasi peta. Yang ke-8 ada tahun peta, memudahkan dalam mengkaji perubahan fenomena dari tahun ke tahun. Terus yang ke-9, insert peta. Peta yang cakupan wilayah lebih luas dari wilayah yang digambarkan untuk memperjelas lokasi. Terus yang ke-10, menunjukkan garis astronomi, menunjukkan indikasi absolut wilayah peta dalam bentuk grid. Kemudian, adapun urutan kegiatan, yang pertama, pra pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan. Terus yang kedua, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas dan dipelajari pada pertemuan hari ini. Terus, inti pembelajaran. Guru memberikan penjelasan terkait dengan materi tentang apa itu peta, fungsi peta, tujuan peta, dan unsur peta. Terus, guru mengajak siswa untuk mengamati video atau gambar mengenai beberapa contoh peta, fungsi peta, tujuan peta, dan unsur peta. Guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan apa itu peta, fungsi peta, tujuan, dan unsur berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. Terus yang keempat, guru mempersilahkan siswa untuk mengerjakan tugasnya di lembar kerja siswa yang sudah dibagikan. Kemudian ada penutup pembelajaran. Pertama, guru mengulas kembali terkait materi yang dijelaskan ke siswa dengan bertanya mengenai pemahaman materi pada pertemuan ini. Kemudian, guru mengajak siswa bersama-sama menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Terus, ada refleksi. Apakah semua siswa terlibat dalam kegiatan diskusi? Apa yang membingungkan mereka? Apa pertanyaan yang dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya? Siapa siswa yang memerlukan bantuan untuk memahami topik ini? Ini sebagai refleksi guru ya, teman-teman. Kemudian di bawahnya ada kriteria untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan
pendapat dan pemahamannya mengenai peta, fungsi peta, tujuan peta, dan unsur peta. Siswa dapat mengidentifikasi mengenai unsur-unsur peta. Kemudian ada proses asesmen. Yang pertama, guru melakukan pengamatan selama pengerjaan yang dilakukan siswa secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan pertanyaan siswa dapat dicatat dalam jurnal guru. Kemudian, guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. Oke, cukup sekian dari saya. Oh, sudah. Kemudian ada lembar kegiatan siswa. Buatlah kelompok dengan masing-masing anggota terdiri dari 5 orang. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. 1. Coba jelaskan pengertian atlas dan peta. 2. Ayo sebutkan 2 macam skala peta. 3. Jelaskan manfaat dari peta. 4. Sebut dan jelaskan 5 komponen atau unsur yang ada di dalam peta. Oke, Sekian dari saya. oke baik. Terima kasih Mas Afrin yang telah mempresentasikan pada siklus kegiatan pertama. Untuk selanjutnya ada siklus kegiatan yang kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan peta yang akan dipresentasikan oleh Mbak Niningsih. Kepada Mbak Niningsih, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan kegiatan kedua, bagaimana sejarah perkembangan peta. Kelas 5, alokasi waktu 35 menit, jumlah pertemuan 2, jumlah siswa yang disarankan 15-20. Fase capaian sejarah perkembangan peta. Di sini tujuan pembelajaran. Siswa dapat mengidentifikasi sejarah perkembangan peta ada di Indonesia. Model pembelajaran tatap muka. Perangkat ajar siswa reguler atau tipikal. Kegiatan pembelajaran, individu berkelompok lebih dari 2 orang. Nah, ketersediaan materi, yang pertama pengayaan untuk siswa. Yang kedua, alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami konsep. Ada metode, diskusi, presentasi, proyek, dan eksplorasi. Alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, dan lembar kerja, refleksi. Persiapan mengajar. A. Mencetak lembar kerja siswa. B. Memahami sejarah perkembangan peta. Di sini ada pesannya bagaimana sejarah perkembangan peta. Peta merupakan sebuah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta terbentuk dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Perkembangan peta sudah ada sejak zaman Mesir kuno. Peta dunia secara signifikan tercipta pada abad ke-16 usai eksplorasi ke seluruh wilayah lautan yang telah dilakukan. Salah satunya, eksplorasi ini dilakukan dari pelayaran Columbus saat mencari dunia baru. Sejak saat itu, teknik penggambaran peta terus berkembang di abad ke-17 hingga ke-19. Hal ini menjadikan keberadaan peta lebih akurat dan nyata, yang dibuat dengan menggunakan metode-metode yang ilmiah. Sistem pemetaan modern pada saat ini dilakukan berdasarkan pada kombinasi antara remote sensing penginderaan jauh dan ground observation, mengecekkan lapangan. Adanya teknik geografis informasi sistem yang tercipta di era 1970 sampai 80-an silam. Kemunculan GIS menggeser pemetaan peta secara tradisional. Peta yang awalnya digambarkan di atas kertas berubah menjadi pemetaan yang menampilkan gambar dan database secara bersamaan dengan menggunakan sistem informasi geografi digital. Urutan kegiatannya pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali kegiatan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan. Kedua, guru menyampaikan
materi pelajaran yang akan dibahas dan dipelajari pada pertemuan hari ini. Nah, ada inti pembelajaran. Yang pertama, guru memberikan penjelasan terkait dengan materi tentang apa itu sejarah perkembangan peta. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk mengamati video atau gambar mengenai beberapa contoh sejarah perkembangan peta. Yang ketiga, guru menugaskan siswa untuk mendiskusikan sejarah perkembangan peta berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan oleh guru. Yang keempat, guru mempersilahkan siswa untuk mengerjakan tugasnya di lembar kerja siswa yang sudah dibagikan. Ada penutup pembelajaran. Pertama, guru mengulas kembali terkait materi yang sudah dijelaskan ke siswa dengan bertanya mengenai pemahaman materi pada pertemuan ini. Yang kedua, guru mengajak siswa bersama-sama menyampaikan kesimpulan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Di sini ada refleksi guru. Yang pertama, apakah semua siswa terlibat dalam kegiatan diskusi? Apa yang membingungkan mereka? Kedua, apa pertanyaannya yang dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya? Ketiga, siapa siswa yang memerlukan bantuan untuk memahami topik ini? Di sini ada kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, yang pertama, siswa mampu menjelaskan pendapat dan pemahamannya mengenai sejarah perkembangan peta. Siswa dapat mengidentifikasi mengenai sejarah perkembangan peta pada zaman Mesir kuno. Nah, di sini proses asesmen. Yang pertama, guru melakukan pengamatan selama pengerjaan yang dilakukan siswa secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan pertanyaan siswa dapat dicatat dalam jurnal guru. Yang kedua, guru memeriksa hasil lembar kerja. Nah, di sini ada tugas individu. Ceritakan siapa tokoh penemu peta, kemudian bagaimana cara membuat peta pada zaman dahulu. Baik, Baik, terima terima kasih. kasih Mbak Nining yang telah mempresentasikan pada siklus kegiatan yang kedua. Untuk yang siklus kegiatan ketiga akan saya presentasikan, yaitu mengenai cara membuat peta. Yang pertama ada kelas 5, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan kedua, jumlah siswa yang disarankan 15-20, fase capaian, bagaimana cara membuat peta. Tujuan pembelajaran, siswa dapat membuat peta persebaran provinsi yang ada di Indonesia beserta gambarnya, kemudian model pembelajaran tatap muka, perangkat ajar siswa reguler, kegiatan pembelajaran individu berkelompok lebih 2 orang. Kemudian ketersediaan materi, pengayaan untuk siswa, alternatif penyelesaian metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami konsep. Metode, diskusi, presentasi, proyek, dan eksplorasi. Alat dan bahan, alat tulis, papan tulis, spidol, dan lembar kerja refleksi. Persiapan mengajar, mencetak lembar kerja siswa, memahami cara membuat peta persebaran provinsi di Indonesia. Kemudian masuk ke ide besar, cara membuat peta. Yang pertama ada menentukan daerah yang dipetakan, yang kedua membuat dasar peta, contoh peta administrasi, yang ketiga menentukan proyeksi dan skala yang digunakan, yang keempat data yang sudah ada diklarifikasikan sesuai tema dan fungsi peta, yang kelima menentukan simbol yang harus merepresentasikan tema dan fungsi peta, yang keenam melakukan plotting simbol pada peta dasar, yang ketujuh memberikan legenda, yang kedelapan penulisan atau lettering pada peta secara baik dan benar. Contohnya nama kawasan perairan dengan garis miring. Kemudian ada urutan kegiatan pra pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali materi kegiatan yang telah dilakukan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas. Kemudian masuk inti pembelajaran. Guru memberikan penjelasan terkait dengan materi tentang cara membuat peta. Oke, langsung masuk ke penutup. Guru mengulas materi terkait yang sudah dijelaskan ke siswa, kemudian guru mengajak siswa bersama-sama menyampaikan kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan. Kemudian refleksi guru, apakah semua siswa terlibat di dalam kegiatan diskusi, kemudian apa pertanyaan yang dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya, kemudian siapa siswa yang memerlukan bantuan untuk memahami topik. Kemudian ada kriteria untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pendapat dan
cara membuat peta, kemudian siswa dapat mengidentifikasi mengenai cara membuat peta, kemudian ada proses asesmen, guru melakukan pengamatan, kemudian guru memeriksa hasil lembar kerja siswa. Kemudian ada lembar kegiatan siswa, yang pertama ini ada tugas kelompok, buatlah kelompok dengan masing-masing 5 anggota, kemudian yang kedua, silakan membuat atau menggambar peta Indonesia lengkap terdapat unsur-unsur peta, kemudian mempresentasikan di depan kelas. Oke, yang siklus kegiatan keempat akan dipresentasikan oleh Mbak Tiara. Kepada Mbak Tiara, saya persilahkan. Oke, saya akan membacakan kegiatan 4. Bagaimana pembagian wilayah Indonesia? Kelas 5, alokasi waktu 70 menit, jumlah pertemuan 2, jumlah siswa disarankan 5-20, fase pencapaian, bagaimana pembagian wilayah siswa. 7. Pembelajaran, siswa dapat mengkategorikan pembagian wilayah siswa, model pembelajaran tatap muka, perangkat belajar, siswa reguler, aktivitas kegiatan pelajaran individu dan berkelompok lebih 2 orang, ketersediaan materi pengayaan untuk siswa. Yang kedua, alternatif penjelasan metode atau aktivitas untuk siswa yang sulit memahami konsep, metode, diskusi, presentasi, proyek, dan eksplorasi. Alat bahan persiapan pengajar mencetak bekerja mahasiswa memahami bagaimana pembagian wilayah Indonesia. Ide besar pembagian wilayah di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Nah, berikut ini adalah pembagian wilayah di Indonesia dari tingkat hingga akhir. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kedaulatan Republik Indonesia juga dalam Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang wilayah negara. Aturan tersebut memang kedaulatan wilayah, manajemen, pengawasan, dan pemerintah daerah. Setiap wilayah di Indonesia memiliki otoritas daerah masing-masing, dikelola pemerintah daerah beberapa tingkat mulai provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, dan kelurahan atau desa. Ide besar pembagian wilayah Indonesia secara administratif. 1. Provinsi. Daerah yang terdiri beberapa kabupaten dan kota yang dekat pemerintahnya berada di bawah pemerintah pusat. Republik ini mempunyai 34 provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Berikut ini ada 5 daerah yang memiliki otonomi khusus, yaitu Aceh, daerah ibu kota Jakarta, Papua, Papua Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Selain 5 otonomi khusus di atas, berikut adalah daftar 29 provinsi yang ada di Indonesia. 1 adalah Pulau Sumatera. Ada Nanggo, Aceh, Darussalam, Sumatera Barat, Sumatera Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung. Selanjutnya, yang kedua ada Jateng, ada Jawa, yang kedua ada Banten, DKI Jakarta, Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Kepulauan Nusa Tenggara, yaitu ada Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya ada Pulau Kalimantan, itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Selanjutnya ada Pulau Sulawesi, ada Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Selanjutnya ada Kepulauan Maluku. Maluku ini ada 2, yaitu ada Maluku dan Maluku Utara. Selanjutnya ada Pulau Papua. Papua ada 2, yaitu ada Papua dan Papua Barat.
Yang kedua, kabupaten dan kota. Kabupaten dan kota adalah daerah tingkat 2 dalam pembagian wilayah yang pemerintahannya berada di bawah pemerintahan provinsi. Sebuah kabupaten atau kota terdiri dari beberapa kecamatan dan distrik. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota. 3. Kecamatan. Kecamatan distrik adalah wilayah administratif yang pemerintahannya yang berada di bawah pemerintah dan kota. Kecamatan dan terdiri dari beberapa kelurahan dan desa. Kecamatan merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang camat. Yang keempat, kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa adalah tingkat wilayah terakhir dan pembagian wilayah di Republik Indonesia. Oke, Loading. Right. Meeting is recorded. Oke, yang keempat adalah kelurahan dan desa. Kelurahan dan desa adalah tingkat wilayah terakhir dalam pembagian wilayah di Republik Indonesia. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh kepala desa. Urutan kegiatan pra pembelajaran. Guru mengajak siswa untuk mengingat kembali kegiatan yang dilakukan pada pertemuan sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan. Yang kedua, guru menyampaikan materi pembelajaran yang akan dibahas dan dibahas pada pertemuan hari ini. Inti pembelajaran, guru memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana perkembangan wilayah di Indonesia. Guru mengajak siswa untuk memahami video atau gambar bagaimana perkembangan wilayah di Indonesia. Guru mengajak siswa untuk mendiskusikan perkembangan wilayah Indonesia. Guru mempersilahkan siswa untuk mengerjakan tugas di lembar serta yang sudah dibagikan. Urutan kegiatan penutup pembelajaran. Guru mengulas kembali terkait materi yang sudah dijelaskan siswa yang bertanya mengenai pemahaman materi yang pada pertemuan hari ini. Guru mengajak siswa bersama-sama menyampaikan kesimpulan terkait materi yang sudah disampaikan. Refleksi guru. Apakah semua siswa terlibat dalam diskusi? Apa yang masih dibingungkan oleh mereka? Pertanyaan yang dapat dibahas pada pertemuan selanjutnya. Siapa siswa memerlukan bantuan untuk memahami topik ini? Kriteria untuk mengukur tercapaian tujuan pembelajaran. Siswa mampu menjelaskan pendapat dan pemahamannya mengenai cara buat peta. Siswa dapat mengidentifikasi mengenai cara membuat peta. Proses asesmen, guru melakukan pengamatan selama pengerjaan yang dilakukan secara mandiri. Hasil pengamatan berupa jawaban dan tanya siswa dapat dicatat dalam jurnal guru. Guru memeriksa hasil lembar kerja siswa, lembar kegiatan siswa. Tugas individu. 1. Tugas individu, tulis nama-nama provinsi yang ada di Indonesia. 2. Tuliskan nama kecamatan yang ada di tempat kalian tinggal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tiara yang telah mempresentasikan pada siklus kegiatan yang keempat. Itu tadi mengenai peta dari kelompok kami. Mungkin jika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat YouTube. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.